Kan menurut Ibnu Hajar, waktunya adalah setelah membasuh kedua telapak tangan, sehingga untuk menghasilkan kesunahan tidak butuh untuk diniyati. Kata Imam Ibnu Hajar, bersikat gigi itu pada saat wudu adalah setelah membasuh kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mengerjakan sunnah wudu. Setelah membasuh kedua telapak tangan, ambil odol, ambil sikat gigi, nah langsung saja. Karena bersikat gigi ini setelah membasuh kedua telapak tangan, maka sikat gigi ini tidak perlu menghajatkan kepada niat. Tidak perlu aku niat bersiwak untuk mengerjakan sunnah wudu. Oh, enggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah masuk di dalam ruang lingkupnya sunnah wudu yang tadi dimulai daripada membasuh telapak tangan. Karena kata Nabi, kalau orang mau wudu, terutama bangun dari tidur, apa yang dikerjakan pertama kali? Membasuh kedua telapak tangan. Rasyid tidur. Begitu. Di sampingnya ada Ikram. Ikram juga tidur sambil tengah tangannya nanti dia tiarap, krokok, begaruk. Nah, begaruk. Rasid juga begitu. Plak, tangannya Rasid plak masuk ke mulutnya si Ikram. Nah, bangun tidur, kata Nabi, sunnah untuk apa? Membasuh kedua telapak tangan. Kenapa disunahkan membasuh kedua telapak tangan berdahulu? Karena kata Nabi, kalian tidak tahu di manakah tangan kalian tadi malam tidur. Kalau Rasid tidur, apakah Rasid tahu di mana tangannya Rasid tadi malam tidur? Enggak tahu. Maksudnya karena Rasid tidur enggak sadar, tangannya Rasid ini behahahar kemana-mana. Tahu behahahar? Apa namanya? Kesana kesini tangannya. Ini akhirnya apa? Kukunya Rasid hitam di sini. Karena banyak daki-daki sangkadian masuk di sini. Nah, disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan dahulu. Nah, oleh karena itu sikat giginya setelah membasuh kedua telapak tangan. Karena sudah membasuh telapak tangan baru sikat gigi, maka sikat gigi itu tidak diperlukan berhajat kepada niat. Ini pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Ingatin nanti ujian itu, akhir bulan ujian. Lanjut. Tingkatan siwak. Siwak mempunyai 5 tingkatan. 1. Bersiwak dengan kayu arak. Nah, kayu arak ini namanya al-araku, bukan minuman arak. Ini namanya al-arak. Khasyabul arak, kayu siwak. Ini namanya arak. Ya. Kayu arak namanya. Sedangkan siwak itu perbuatan nih yang kita lakukan ini itu namanya siwak. Kayunya disebut al-arak nih. Ini paling afdal. Alat untuk bersikat gigi adalah kayu al-arak ini. Lanjut. 2. Bersiwak dengan pelepah daun kurma. Kalau enggak punya ini maka pelepah daun kurma. Enggak ada di sini Abu ya. Ya sudah, kalau enggak ada tinggalkan. Ya. Kalau enggak ada kayu arak, nih enggak ada ini. Enggak ada pelepah kurma, lalu apa yang ketiga? Bersiwak dengan kayu zaitun. Nah, kayu zaitun. Tahu zaitun enggak? Minyak zaitun. Nah, itu ada pohonnya di sana. Nah, itu tangkainya diambil untuk menjadi alat siwak. Ini kalau enggak ada kayu arak, kalau enggak ada pelepah kurma, maka yang ketiga urutannya adalah sebagai alat sikat gigi kayu tangkai zaitun. Lanjut.
keempat, bersiwak dengan kayu yang berbau wangi selain tangkai bunga. Nah, tangkai bunga raihan itu sebenarnya. Nah, itu dalam kitab yang aslinya tangkai raihan. Kenapa? Karena tangkai daun pohon raihan itu bisa menyebabkan kena penyakit kalau digunakan alat sikat gigi. Jadi kalau tidak ada arak, tidak ada pelepah kurma, tidak ada apa lagi, tangkai zaitun, maka yang keempat kayu-kayu yang berbau wangi. Apa contohnya? Gahru. Apalagi contohnya? Nah, kayu manis. Ada lagi gak yang harum? Nah, kayu apa? Nah, pokoknya yang harum-harum selain kata ulama tangkai zaitun. Kalau tangkai pohon zaitun, pohon raihan itu bisa menyebabkan penyakit apa gitu lah dalam kitab itu. Nah, baik, kalau nggak ada kayu-kayu yang harum-harum seperti gahru, seperti cendana, cendana. Seperti apa lagi yang harum, kayu manis, maka yang kelima apa itu? Bersiwak dengan kayu-kayu yang lain. Maka bersiwaklah dengan kayu-kayu yang lain, ulin, kirai, ya, ya kan, bambu. Kalau ada yang nurutin juga, ya pangna, agak lain orang itu. Maksudnya kayu apapun boleh, tapi kalau kayu bengkirai, kayu ulin, kalau kesesuban, pok lumpur sudah tembus. Ya, sit. Nah, termasuk yang nomor 5 ini kata ulama sikat gigi merek apa? Merek Pepsodent kah? Merek Formula kah? Merek apa lagi? Macam-macam tuh. Kodomo tadi tuh. Ya. Kamu merek apa? Asid sikat gigi. Formula. Kalau Jamil Kodomo. Ya. Ciptaden. Boleh, apapun kayu-kayu lah, termasuk sikat gigi yang sekarang ini banyak macam-macamnya. Tapi jangan kamu bawa sikat gigi ke masjid. Nabil siapa nih? Ilham bawa siwak, ingin mengamalkan siwak, bawa sikat gigi begitu. Bersiwak, sholat 2 rakaat bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Tok, sikat gigi dia. Tok. Ya boleh aja sih, cuman agak aneh aja masih sikat gigi dibawa, ditaruh di kantong untuk sebelum sholat. Ya, datang lagi Tio, mentang-mentang badannya besar, bukan sikat gigi di bawahnya, sikat WC yang besar. Mentang-mentang badannya besar. Iya, Tio. Baik. Nah, ingatin tuh nanti keluar ujian. Lanjut. Setiap tingkatan ini memiliki 5 tingkatan lagi. Nah, setiap tingkatan tadi kayu arak. Nah, dari arak nanti ada tingkatan arak pertama, arak kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau pelepah kurma 1, pelepah kurma 2, pelepah kurma 3. Jadi ada levelnya juga lagi. Tangkai zaitun kelas A, kelas B, kelas C, D, E. Begitu urutannya. Sampai sikat gigi yang mana? Sikat gigi A, B, C, D, E. Nah, kita lihat. Sehingga semuanya ada 25 tingkatan. Ada 25 tingkatan. Tadi ada berapa yang siwak tadi itu? 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Lanjut. Dan tingkatan yang paling utama adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan kayu arak ini, kayu arak yang bagaimana ini? Kita lihat 1.
1. Bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi dengan air. Nah, dibasahi dulu pakai air. Kalau pakai sikat gigi yang pakai odol. Pakai itu teman Abuya dulu waktu sekolah Abuya di Hadramaut. Orang-orang Arab Baduy itu. Orang Arab Baduy itu dia nggak mau pakai sikat gigi. Ada malam kemarin atau tadi pagi kemarin tuh Abuya di Afghanistan kalau nggak salah. Orang-orang pedalaman Afghanistan tuh kalau sikat gigi dia nggak mau pakai sikat gigi, pakai siwak. Nah, teman Abuya waktu di Hadramaut itu dia orang Arab Badui, orang Arab pedalaman itu. Dia pakai odol juga, tapi sikat giginya adalah kayu siwak. Kayu siwak ini dikelupas, dipukul-pukul, lalu di dalamnya ini dia menjadi kayak sikat. Ini kalau dipukul-pukul ya dibuka segini bawah, dibelah. Nah, kemudian di kulit baru digejek-gejek, nanti dia jadi sikat gigi. Dikasih odol, gitu dia. 3 hari hancur sikat giginya ini, buang, ganti lagi siwak yang baru. Karena di sana banyak siwak. Kalau kita punya sikat gigi setahun gak diganti-ganti sampai mekar begini loh. Mekar begini. Sampai begini, artinya minta ya Allah, gantilah aku ini ya Allah. Dia pakai sikat aku ini terus ya Allah. Ketika dia sikat gigi, bukan lagi gigi yang disikat, gusi disikat juga. Iya Tio. Ya, itu ya sikat gigi atau yang pakai odol. Kalau kayu arak yang kena air, yang pakai air maksudnya. Lanjut. Kedua, bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi dengan. Kalau nggak ada air, umpama mau nggak mau nih, seperti kita nih, ya kan ya? Nggak ada air mawar. Kalau di Timur Tengah banyak orang bikin air mawar. Kalau kita berangkat umrah tuh, salah satu destinasi yang didatangin adalah kota Taif. Nah, di kota Taif itu ada tempat penyaringan bunga mawar. Nah, Abuya masuk ke situ. Jadi kalau kita ke Taif, nanti salah satu tempat yang dikunjungi adalah penyulingan air mawar. Jadi bunga mawar sampai ribuan mawar tuh disuling, dibikin minyak harum, dibikin sabun, dibikin macam-macam, sampai nanti ada airnya. Ada airnya, minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah, kalau nggak ada air yang biasa ya air mawar itu. Lanjut. Bersiwak dengan kayu arak yang dibasahi. Nah, kalau nggak ada ya sudah, supaya nggak lecet, kita punya bibir dibasahin dulu. Nah, ya pakai air dulu. Lanjut. 4. Bersiwak dengan kayu arak basah. Kayu arak basah yang aslinya. Ini kalau seandainya kamu beli siwak yang lagi bungkusan, kan ya, ada orang jual tuh berapa di sini jual? 15.000 atau berapa? 6.000. Nah, 6.000. 15. Nah, itu kalau dibuka yang pakai bungkusan tuh dibuka, ininya masih fresh. Siwaknya masih fresh. Masih dari aslinya. Nah, itu kalau dibuka, nah itu apa namanya? Ya masih ada, ya fresh, masih fresh. Itu kalau dipakai agak kalat-kalat begitu. Tapi segar karena dia masih baru. Nah, kalau nggak ada juga yang baru, terus maka Bersiwak dengan kayu arak kering. kalau sudah nggak ada ya sudah pakai yang kering nih, kayak punya Buya nih, kering. Bahkan ada yang kering banget, ya kering banget. Ya sudah kalau pakai yang kering, pakai sudah. Nah, paham ya? Baik. Jam berapa itu? 53. 43. Wallahu a'lam. Habiskan dulu.
Sebagian ulama berkata dalam sebuah nazam tentang tingkatan-tingkatan ini. Ya. Kayu arak, pelepah kurma, zaitun dengan berurutan, lalu kayu yang berbau wangi, dan sempurnakanlah dengan kayu-kayu yang lain. Ketahuilah dan amalkanlah di dalam kayu arak, yaitu setiap kayu arak yang dibasahi air, lalu air mawar, kemudian ludah, lalu arak basah, dan terakhir arak kering. Ya. Satu, urutan ini sebagaimana pendapat muktamad menurut Al-Hanafi. Hanafi, mazhab Hanafi. Muktamad itu pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab.